Ada satu kitab suci yang tidak pernah dicetak, tidak dibukukan, dan tidak dijilid kulit kambing. Ia tak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Ibrani, Latin, atau Sanskerta. Kitab itu tidak dipelajari di madrasah atau seminari. Ia tak butuh guru, tak butuh tafsir, bahkan tak butuh wudu untuk menyentuhnya. Namanya Hati Nurani. Dan herannya, kitab ini justru paling jarang dibaca oleh para penganut agama. Ironis, karena kitab yang satu ini sudah terinstal dari lahir, bahkan sebelum bayi bisa membedakan kanan dan kiri, atau menyebut nama Tuhannya. Tapi sekarang kitab itu sepi, tak dikunjungi, disumpal ayat-ayat hafalan, diperas logika dogma, diabaikan karena dianggap kurang syari, atau malah belum lulus sertifikasi halal dari otoritas agama. Padahal, Tuhan sendiri dalam Al-Quran, lewat surat Ar-Rum ayat 30, sudah kasih sinyal yang tak main-main. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Tetaplah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi ayat ini jarang dikhotbahkan. Mungkin karena terlalu membebaskan, terlalu manusiawi. Fitrah di sini bukan sekadar kondisi netral. Ia bukan selembar kertas kosong. Ia adalah kompas moral bawaan pabrik, semacam firmware etik yang sudah tertanam di sistem kesadaran manusia sejak pertama kali menangis di dunia. Bukan agama buatan pabrik institusi, bukan produk dari label syariat yang dikomersialisasi. Fitrah adalah kode asli dari Sang Pencipta sebelum manusia disuntik merek mazhab atau doktrin. Dan Nabi Muhammad, yang katanya teladan sempurna itu, justru dengan santai bilang, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi ternyata manusia itu nggak lahir dengan label agama di jidatnya. Kita nggak lahir sebagai Muslim, Kristen, atau penganut mazhab Syafi'i, versi bab 2 pasal 4. Kita lahir sebagai makhluk yang tahu bahwa mencuri itu salah, membunuh itu jahat, menolong itu mulia, dan tersenyum itu membahagiakan, bahkan tanpa pernah diajari ayat atau hadis. Lalu masuklah agama-agama, lengkap dengan ritual, baju adat, jargon-jargon mistik, dan sistem keanggotaan. Fitrah yang sunyi pun disuruh minggir. Dikasih sabun suci, dibersihkan pakai syariat, baru dianggap sah. Hati nurani, tunggu dulu, harus pakai niat, wudu, dan saksi 2 malaikat. Kita diajari bahwa menolong orang itu baik, tapi jangan terlalu cepat bertepuk dada, kecuali si penolong sudah seiman dan seakidah. Yang nolong tanpa akidah, maaf, belum sah, butuh legalitas rohani. Kalau bisa sekalian daftar jadi member agama. Karena Tuhan, menurut mereka, ternyata seperti birokrat yang lebih tertarik pada form keanggotaan daripada tindakan nyata. Padahal, hati nurani itu lebih tua dari semua nabi. Ia sudah berfungsi sebelum Musa naik ke Sinai, sebelum Yesus naik ke bukit, sebelum Muhammad naik ke Gua Hira. Ia tahu mana benar dan salah tanpa menunggu wahyu, karena ia sendiri adalah wahyu. Tapi kita memang makhluk yang gemar melupakan. Bahkan yang melekat dalam diri pun bisa kita anggap asing. Sekarang manusia lebih hafal fikih tayamum ketimbang tahu kenapa tetangganya kelaparan. Lebih sibuk menyempurnakan rakaat ketimbang menyempurnakan empati. Dan yang menyedihkan, lebih takut kehilangan identitas agama daripada kehilangan hati nurani. Di zaman ini, anak kecil yang menangis melihat kucing disakiti akan segera disodori hadits. Seolah rasa iba tak sah sebelum dicantumkan footnote dalil. Seolah manusia tak boleh mencintai kebenaran secara spontan, harus lewat prosedur, melalui pintu agama yang diakui. Bayangkan betapa ironisnya, Tuhan bilang manusia sudah diciptakan dalam fitrah, tapi manusia bilang, maaf Tuhan, kita perlu kurikulum tambahan, fitrah saja tidak cukup. Itulah kenapa dalam dunia yang sibuk beragama, kitab suci yang paling tua yaitu hati nurani malah dilupakan, dibiarkan berdebu, dituduh sesat, padahal mungkin di hari pengadilan nanti bukan jumlah rakaat yang ditanya, tapi kenapa kamu tidak mendengar hatimu sendiri? Dan saat itu mungkin kita akan tercengang, karena ternyata Tuhan sudah bicara sejak awal bukan lewat mikrofon masjid atau mimbar gereja, tapi lewat suara lembut dalam dada. Kitab suci itu ternyata tidak pernah jauh. Ia ada, tapi tidak pernah kita buka. Jika kita buka pun, maka ia akan segera diadili, bukan oleh Tuhan, tapi oleh ayat-ayat yang telah lama ditafsirkan demi kepentingan dan kebutuhan lembaga agama. Di sebuah dunia spiritual yang dikuasai oleh industri besar bernama institusi agama, manusia berbondong-bondong mengantri untuk beli tiket keselamatan. Ada yang beli paket syalat 5 waktu full board, ada yang ambil promo naik haji early bird, ada juga yang tergiur voucher pahala 1000 kali lipat tiap malam Jumat. Di dunia ini, Tuhan tak ubahnya operator jasa langganan yang punya cabang di tiap negara, dan tiap cabang mengklaim kami satu-satunya agen resmi. Tapi di tengah semua brosur dan jargon itu, Al-Baqarah ayat 177 meletup seperti petasan di malam takbiran. Perhatikan bunyi ayatnya. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir,
peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, mendirikan syalat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kalau dibaca tanpa kacamata pabrik agama, ayat ini terasa seperti maklumat kemerdekaan dari Tuhan. Ia memecah definisi kebaikan menjadi serpihan realita. Tidak lagi soal kiblat, tidak soal seragam, bahkan tidak soal bunyi-bunyian ritual. Kebaikan, kata ayat ini, bukan soal menghadap timur atau barat, alias bukan soal arah formalistik, bukan soal simbolik semata, tapi soal substansi dan tindakan. Tapi di pabrik agama, label lebih penting dari isi. Botol boleh kosong asal mereknya halal syari, langsung laris manis. Sementara isi yang tulus tapi tak punya label resmi, dicurigai, disidang, dicap sesat. Akhirnya agama berubah jadi industri kemasan. Yang penting tampilan, bukan kejujuran niat. Coba lihat sekitar. Betapa banyak orang yang sibuk menentukan kiblat sajadah tapi tidak peduli arah hidupnya. Orang yang hafal fikih safar tapi tidak peduli musafir di trotoar. Yang hafal hukum perbudakan tapi membiarkan budak-budak modern kerja tanpa upah. Yang meributkan boleh tidaknya pakai celana cingkrang tapi diam saja saat keadilan dicingkrangkan. Maka tak heran, agama kini tak lagi membentuk hati, tapi membentuk geng. Agama jadi baju tim sepak bola. Ada logo, ada warna, ada chant khusus. Masalahnya, sebagian malah sibuk menendang tim lain ketimbang mencetak gol kemanusiaan. Padahal fitrah manusia tahu bahwa menepati janji itu baik. Memberi kepada yang membutuhkan itu baik. Sabar dalam musibah itu mulia. Tak peduli kiblat, tak peduli bendera. Tapi industri agama tidak bisa menjual fitrah, karena terlalu murah, terlalu merakyat, tidak bisa dimonopoli, tidak bisa dibisniskan. Mereka lebih suka menjual jalan ke surga lewat paket-paket eksklusif, syalat berjamaah premium, puasa sunnah platinum, sedekah plus-plus dengan logo lembaga amal. Semua harus lewat label, hati nurani, silakan antre paling belakang. Sementara Tuhan sudah jelas, kebaikan bukan soal arah lahiriah, kebaikan adalah arah batin, orientasi hati, jalan ke dalam, bukan jalan zigzag keluar. Dan Tuhan tidak buta merek, ia membaca isi, bukan bungkus. Jadi kalau hari ini kamu lihat seseorang yang memberikan harta kepada anak yatim tanpa menyebut nama Tuhan, jangan buru-buru bilang belum bernilai ibadah. Bisa jadi Tuhan sudah tersenyum, sementara para ahli ibadah masih sibuk menyamakan arah kompas. Fitrah itu bukan ritual, ia adalah resonansi moral yang tak bisa dibeli, disulap, apalagi dicetak ulang oleh manusia. Dan mungkin dalam dunia yang sudah sesak oleh pabrik agama dan promosi spiritual, satu-satunya hal yang masih murni adalah sesuatu yang tak bersuara, hati nurani, yang sejak awal sudah tahu arah pulang. Mari kita lihat ini. Di jalanan sepi malam itu, seorang pemuda berhenti ketika melihat nenek renta berusaha menyeberang jalan. Ia menuntunnya perlahan, memastikan kendaraan berhenti, dan melepas senyum setelah si nenek sampai di seberang. Tidak ada kamera, tidak ada malaikat dengan buku catatan, tidak ada ustadz yang mengaminkan, tidak ada rabi yang memverifikasi, tidak ada pendeta yang membaptis. Tapi hati siapapun yang melihat akan berkata, itu perbuatan baik. Pertanyaannya, siapa yang memberi cap baik dalam situasi itu? Tuhan, manusia, atau lembaga agama? Kita sudah terlalu lama menyerahkan definisi kebaikan pada sekelompok orang yang mengenakan toga ritual, duduk di atas podium kayu, dan menudingkan jari atas nama kitab, seolah-olah jika sesuatu tidak dicatat dalam protokol akidah mereka, maka itu tak bernilai. Padahal fitrah manusia tahu kebenaran sebelum ia sempat dipaksa masuk agama manapun. Fitrah itu bahasa universal yang tak perlu diterjemahkan oleh mazhab atau denominasi. Coba tanya anak kecil, mana yang baik, memberi atau mencuri, menolong atau menendang. Bahkan anak usia 5 tahun pun tahu jawabannya, tanpa perlu kuliah syariah atau ikut retreat rohani. Karena nilai-nilai itu bukan hasil ceramah, mereka adalah suara batin yang datang bersama napas pertama. Tapi kini suara itu dibungkam, diinterogasi, dicurigai, bahkan diadili. Seorang ateis menyelamatkan korban bencana, tunggu dulu, dia tidak beriman. Nilai kebaikannya ditangguhkan. Seorang pengikut agama lain menyumbang untuk yatim piatu, mohon maaf, belum sah karena tidak membaca bismillah dulu. Kita telah membangun sistem evaluasi moral yang lebih mirip birokrasi akhirat. Harus ada materai spiritual, harus ada stempel dari otoritas, harus sesuai SOP agama resmi. Padahal jika fitrah berbicara, semua itu berlebihan. Tapi begitulah lembaga agama seringkali seperti lembaga sensor. Kebenaran bukan soal substansi, tapi soal siapa yang menyampaikan. Kalau bukan dari channel resmi, langsung dianggap hoax, sekalipun isinya kejujuran, kasih sayang, dan pengorbanan yang tulus. Lalu kebenaran pun jadi milik institusi, dijual per potong, didaftarkan sebagai hak cipta, bahkan bisa dipatenkan. Maka jangan heran jika kita hidup dalam dunia yang lebih sibuk menentukan status agama seseorang ketimbang menimbang perbuatannya. Seorang dermawan non-muslim disebut baik, tapi belum tentu selamat.
Sementara seorang penipu berjubah disebut ustadz penuh hikmah. Padahal Tuhan tidak pernah berkata, kebenaran hanya berlaku jika kamu mendaftar di lembagaku. Bahkan ketika Tuhan menyebut tentang al-haq, kebenaran, Dia tidak menyertakan formulir keanggotaan. Karena kebenaran, dalam logika fitrah, bukan soal siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Dan yang lebih penting, bagaimana ia dijalani. Kita butuh keberanian untuk kembali pada kebenaran yang bersifat manusiawi. Bukan manusia-manusia berlabel, tapi kemanusiaan yang melekat pada manusia. Sebuah kejujuran yang lahir dari batin, bukan dari peraturan. Sebuah empati yang spontan, bukan dikomando lewat pengeras suara masjid atau sirene gereja. Fitrah adalah detak nurani yang menggerakkan manusia sebelum kitab dibuka. Ia adalah keputusan untuk memeluk anak kecil yang menangis, memberi minum orang kehausan, atau memaafkan mereka yang menyakiti, tanpa menunggu fatwa. Dan dalam dunia di mana kebenaran harus antre untuk disetujui oleh ormas dan panitia dakwah, mungkin satu-satunya revolusi sejati adalah kembali mendengarkan sesuatu yang sudah lama kita bisukan, kembali ke agama fitrah yang lurus.